yang pertama adalah jamur antibiotik. Sebelumnya, apa sih antibiotik itu? Jadi antibiotik itu merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Salah satunya adalah jamur. Nah, jadi antibiotik ini tuh digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Jadi secara kimia dapat dijelaskan bahwa antibiotik ini memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Berbeda dengan metabolit primer yang berperan langsung dalam pertumbuhan, antibiotik berfungsi khusus sebagai mekanisme pertahanan diri dan adaptasi lingkungan. Jadi, antibiotik jamur sangat penting dalam bidang kefarmasian karena dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi infeksi bakteri pada manusia maupun hewan. Apa aja sih jamur penghasil antibiotik itu? Sejumlah jamur memang menghasilkan antibiotik dengan aktivitas antimikroba yang tinggi. Namun, yang paling sering digunakan itu adalah Penicillium chrysogenum. Nah, itu sering kita dengar sebagai penghasil dari penisilin. Lalu yang kedua, Cephalosporium acremonium, yaitu penghasil cephalosporin. Lalu yang ketiga, Penicillium griseofulvum, penghasil griseofulvin. Fungsi-fungsi biologis antibiotik pada jamur itu adalah pertahanan diri terhadap bakteri dan mikroorganisme yang kompetitor. Lalu yang kedua, membantu jamur mendominasi habitat dengan menghambat organisme lain. Dan di sini kita membahas 3 faktor yang memengaruhi produksi dari antibiotik tersebut. Yang pertama, komposisi media nutrisi, bisa kayak sumber karbon dan nitrogennya. Terus yang kedua, pH dan suhu yang optimum. Lalu yang ketiga, ketersediaan oksigen dan aerasi. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh yang tadi udah saya sebutkan. Yang pertama, Penicillium chrysogenum. Jadi Penicillium chrysogenum ini kan dikenal sebagai penghasil utama dari antibiotik penisilin. Jamur ini ditemukan pada lingkungan yang lembab seperti tanah dan bahan organik yang sudah membusuk. Penemuan penisilin dari jamur ini ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 dan menjadi tonggak penting dalam sejarah terapi antibiotik modern. Secara industri, strain Penicillium chrysogenum telah mengalami perbaikan genetik untuk meningkatkan produksi penisilin dalam skala yang besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penisilin sebagai antibiotik jamur. Nah, penisilin itu merupakan kelompok antibiotik beta-laktan yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri, sehingga bakteri lisis dan mati. Lalu, ada jenis-jenis penisilin, yaitu penisilin G dan penisilin V, itu merupakan bentuk alami. Terus ada turunan semisintetik untuk memperluas spektrum aktivitas dan juga pengembangan berkelanjutan untuk mengatasi resistensi. Nah, penisilin itu sangat aktif terhadap bakteri gram positif dan menjadi dasar pengembangan banyak antibiotik beta-laktam lainnya yang digunakan saat ini. Lalu, materi selanjutnya itu adalah produksi antibiotik oleh jamur. Produksi antibiotik jamur dilakukan melalui proses fermentasi terkontrol dalam bioreaktor untuk mengoptimalkan pembentukan metabolit sekunder. Nah, antibiotik itu mulai dihasilkan ketika jamur memasuki fase pertumbuhan tertentu. Tahapan produksi antibiotik itu yang pertama adalah inokulasi spora jamur ke dalam media fermentasi bernutrisi. Yang kedua, fase pertumbuhan miselium untuk memperbanyak biomasa. Yang ketiga, fase produksi metabolit sekunder untuk sintesis antibiotik. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah ekstraksi dan pemurnian antibiotik dalam medium fermentasi. Nah, faktor lingkungan seperti komposisi media, pH, suhu, dan aerasi itu sangat menentukan jumlah dan efektivitas antibiotik yang dihasilkan. Pemanfaatan di bidang farmasi. Antibiotik jamur, terutama penisilin dan cephalosporin, memiliki peran sangat besar dalam pengobatan modern untuk mengatasi infeksi bakteri. Pada penggunaan penisilin dapat digunakan sebagai terapi pneumonia, faringitis bakteri, dan infeksi kulit. Juga digunakan untuk infeksi sistem pernapasan dan jaringan lunak. Yang kedua, pada penggunaan cephalosporin dapat dikembangkan menjadi beberapa generasi dengan spektrum yang lebih luas, efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif, dan juga digunakan untuk infeksi yang resisten terhadap penisilin. Pemanfaatan ini menunjukkan nilai terapeutik tinggi dari metabolit sekunder jamur bagi kesehatan manusia. Dampak negatif dan kesimpulan. Meskipun bermanfaat, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain, timbulnya resistensi antibiotik pada bakteri. Yang kedua, reaksi alergi pada beberapa individu. Yang ketiga, gangguan keseimbangan mikrobiota normal bagi tubuh. Kesimpulannya, jamur berperan penting sebagai penghasil antibiotik yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun, produksi dan penggunaan harus dilakukan secara terkontrol dan bijaksana untuk meminimalkan risiko resistensi dan efek samping, sehingga manfaat terapeutiknya dapat dimaksimalkan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur produksi alkaloid ergot. Nah, yang pertama ada pengertian dan peranan. Alkaloid itu merupakan kelompok metabolit sekunder yang dihasilkan oleh berbagai organisme hidup. Yang secara kimia, alkaloid itu mengandung atom nitrogen sehingga bersifat basa dan memiliki aktivitas biologis yang tinggi. Berbeda dengan metabolit primer yang berperan langsung dalam pertumbuhan, metabolit sekunder ini memiliki fungsi khusus seperti pertahanan diri dan interaksi ekologis. Alkaloid dapat ditemukan pada tumbuhan, bakteri, serta beberapa jenis jamur, termasuk jamur parasit Claviceps purpurea yang dikenal sebagai penghasil alkaloid ergot. Keberadaan alkaloid ini penting karena pengaruhnya terhadap sistem biologis, baik dalam bidang farmasi sebagai bahan aktif obat, fisiologi melalui interaksi dengan reseptor tubuh, maupun toksikologi karena pada kadar tinggi dapat menimbulkan efek merugikan seperti halusinasi dan gangguan sirkulasi. Nah, yang kedua itu adalah jamur penghasil alkaloid. Jamur mampu menghasilkan alkaloid sebagai metabolit sekunder, yaitu senyawa yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan, tetapi penting untuk keberlangsungan hidup jamur di lingkungannya. Alkaloid yang dihasilkan umumnya memiliki aktivitas biologis tinggi dan dapat memengaruhi organisme lain di sekitarnya. Fungsi biologis alkaloid pada jamur itu yang pertama ada pertahanan diri karena bersifat toksik atau tidak disukai oleh predator dan mikroorganisme yang lain. Yang kedua ada adaptasi lingkungan, yaitu membantu jamur bertahan pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Produksi alkaloid oleh jamur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antara lainnya yaitu yang pertama ada media nutrisi sebagai sumber karbon dan nitrogen, yang kedua ada pH lingkungan yang memengaruhi aktivitas enzim, yang ketiga ada suhu terkait dengan laju pertumbuhan jamur, dan yang keempat ada aerasi yang berpengaruh pada proses metabolisme. Berikutnya ada Claviceps purpurea, yang dimana Claviceps purpurea ini adalah jamur parasit pada serealia seperti gandum dan rai yang menginfeksi bunga tanaman sehingga pembentukan biji terganggu. Jamur ini membentuk sklerotium berwarna gelap seperti pengganti biji. Sklerotium ini menyimpan alkaloid ergot, metabolit sekunder yang bersifat toksik sebagai mekanisme pertahanan, namun juga memiliki aktivitas biologis tinggi yang dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Alkaloid ergot adalah senyawa yang dihasilkan oleh Claviceps purpurea dan terakumulasi pada sklerotium. Alkaloid ini memiliki aktivitas biologis tinggi seperti vasokonstriksi dan berpengaruh pada sistem saraf pusat. Beberapa jenisnya meliputi ergotamin, ergometrin, dan ergotoksin yang bersifat toksik namun juga bermanfaat dalam bidang farmasi. Produksi alkaloid oleh jamur. Produksi alkaloid oleh jamur termasuk Claviceps purpurea umumnya dilakukan melalui metode fermentasi. Karena metode ini memungkinkan pengendalian kondisi lingkungan yang mempengaruhi pembentukan metabolit sekunder, alkaloid tidak dihasilkan pada fase awal pertumbuhan tetapi muncul ketika jamur memasuki fase tertentu dalam siklus hidupnya. Secara umum, tahapan produksi alkaloid meliputi inokulasi jamur ke dalam media yang mengandung sumber nutrisi, inkubasi yang memungkinkan pertumbuhan miselium, produksi metabolit sekunder termasuk alkaloid pada fase pertumbuhan lanjut, ekstraksi alkaloid dari biomasa jamur atau medium fermentasi. Jumlah dan jenis alkaloid yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti komposisi media nutrisi, pH, suhu, dan aerasi. Pengaturan kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan produksi alkaloid secara optimal. Pemanfaatan di bidang farmasi. Alkaloid ergot dari Claviceps purpurea dimanfaatkan dalam bidang farmasi karena aktivitas biologisnya yang kuat. Ergotamin digunakan untuk terapi migrain, sedangkan ergometrin untuk merangsang kontraksi uterus pasca persalinan. Meski bernilai terapeutik tinggi, penggunaannya harus terkontrol karena berpotensi menimbulkan efek samping. Nah, ternyata alkaloid ergot yang dihasilkan jamur Claviceps purpurea memang bermanfaat. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah ergotisme, yaitu keracunan yang menyebabkan gangguan aliran darah, nyeri hebat, hingga halusinasi, yang akibatnya pengaruhnya pada sistem saraf pusat. Kesimpulannya yaitu jamur berperan penting sebagai penghasil alkaloid yang berguna di bidang farmasi. Namun karena bersifat toksik, pemanfaatannya harus dilakukan secara terkontrol agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan efek berbahaya. Selanjutnya merupakan jamur produksi steroid. Jamur produksi steroid ini menghasilkan senyawa steroid melalui proses metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder ini tidak berhubungan langsung dengan pertumbuhan ataupun pembunuhan energi jamur, tapi menghasilkan senyawa biologis dengan fungsi tertentu. Pada jamur, steroid bukan merupakan sebagai sumber energi, tapi melainkan sebagai produk samping metabolisme yang memiliki aktivitas biologis tertentu, seperti membantu mempertahankan diri atau berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Adapun contoh dari jamur penghasil steroid ini seperti jamur Aspergillus octaceus dapat menghasilkan steroid seperti kortikosteroid, lalu ada jamur Penicillium citrinum dapat menghasilkan steroid seperti anabolik steroid.
Adapun pengaplikasian jamur produksi steroid yaitu dalam bidang pengobatan seperti pengobatan antiinflamasi ataupun autoimun. Lalu ada dalam bidang industri sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jamur penghasil steroid merupakan sumber biologis yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan senyawa steroid yang bermanfaat bagi bidang kesehatan dan industri. Meskipun pemanfaatannya masih terus dikembangkan, penggunaan jamur sebagai penghasil steroid dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga berpeluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof, dengan cara memperoleh nutrisi melalui penyerapan dari lingkungan sekitarnya. Jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin, tumbuh dalam bentuk hifa, serta mampu bereproduksi secara seksual maupun aseksual melalui spora. Organisme ini dapat hidup di berbagai habitat, seperti tempat lembab, air tawar, air laut, lingkungan asam, dan juga dapat bersimbiosis dengan ganggang berbentuk lumut kerak atau lichen. Selain itu, jamur dikenal sebagai sumber pangan yang kaya senyawa bioaktif, memiliki rasa dan aroma khas, serta mengandung vitamin D2, vitamin B kompleks, sterol, terpen, dan glukan yang bermanfaat bagi kesehatan. Ternyata, hampir 7.000 varietas dikenal karena rasa dan nutrisi yang sangat baik. Dan hampir dari 3.000 diantaranya termasuk dalam makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya Basidiomycetes, terkhususnya dalam ordo Agaricales, di mana ordo ini termasuk yang paling terkenal di dunia jamur yang beragam. Nah, struktur dari jamur Basidiomycetes ini meliputi miselium, hifa, tudung atau yang berbentuk seperti payung, lamela, spora, batang, voula, dan cincin. Berikut penjelasan lebih detail terkait dengan kandungan dari jamur. Yang pertama, protein. Beberapa spesies jamur yang dapat dimakan umumnya mengandung protein sekitar 19-35% dari berat keringnya. Salah satu protein diantaranya, yang pertama jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, yang kedua jamur merang atau Volvariella volvacea, ketiga ada jamur shiitake atau Lentinula edodes, yang keempat ada jamur kancing atau Agaricus bisporus, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kandungan dari asam amino. Nah, asam amino ini merupakan bahan penyusun protein dan bagian terpenting dari nutrisi si jamur. Terdapat 9 asam amino esensial yang diperlukan bagi tubuh manusia, karena tubuh manusia ini tidak bisa memproduksinya sendiri. Meski manusia sudah makan seperti daging berbasis protein hewani yang mengandung asam amino yang dibutuhkan, protein nabatinya ini biasanya lebih rendah dalam satu atau lebih dari jenis asam aminonya, sehingga jamur perlu dikonsumsi oleh manusia. Berbicara tentang asam aminonya itu, yang pertama ada histidin, kedua ada isoleucin, ketiga ada leucin, lisin, metionin, fenilalan, ada treonin, dan valin. Nah, kandungan yang ketiga itu ada kandungan vitamin. Jamur yang biasanya dikonsumsi manusia merupakan sumber vitamin yang fantastis, terutama dalam vitamin B. Vitamin B yang ditemukan di jamur ini berfungsi dalam memecah karbohidrat dan lemak dalam tubuh, serta memainkan peran penting dalam sistem saraf. Sama seperti manusia, ternyata jamur ini bisa menghasilkan vitamin D saat terpapar cahaya sinar matahari. Lalu kandungan yang keempat atau yang terakhir itu ada mineral dan antioksidan. Jamur sebagai sumber mineral penting seperti fosfor, besi, kalium, tembaga, terutama selenium. Nah, selenium ini berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh manusia dari penyakit jantung dan berbagai jenis kanker. Dan jamur termasuk salah satu sumber selenium alami terkaya yang dapat memenuhi sekitar 1/4 kebutuhan harian dalam satu porsi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis nutrisi jamur, dimulai dari jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Nah, jadi jamur tiram putih ini merupakan jamur kayu yang bernilai gizi tinggi dikarenakan ia mengandung protein, lemak, fosfor, besi, dan juga riboflavin yang relatif itu lebih tinggi daripada jamur-jamur lainnya. Nah, dia juga bebas kolesterol serta mengandung 17 jenis asam amino yang sangat penting bagi tubuh, dan juga dia mengandung vitamin B1 yang berperan sebagai katalisator dan koenzim dalam metabolisme kita.
Selanjutnya ada jamur shiitake atau Lentinula edodes. Nah, jadi jamur shiitake sendiri mengandung erythadinin, yaitu senyawa yang dikaitkan dengan membantu tubuh menghilangkan kolesterol dari aliran darah kita. Nah, menurut Yu dan kawan-kawan dari jurnal di tahun 2016, mereka menemukan bahwa dengan menambahkan 90 gram sekitar 3 ons jamur shiitake segar ke dalam makanan setiap hari, itu dapat menurunkan kadar kolesterol sebesar 12% dalam 1 minggu. Dan ini merupakan angka yang cukup besar. Selain itu, shiitake ini juga memiliki sifat antivirus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jamur merang atau Volvariella volvacea. Nah, jamur merang ini merupakan jamur pangan yang sangat populer dikarenakan memiliki kandungan gizi yang tinggi berupa protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral seperti kalsium, fosfor, serta juga kalium. Nah, kandungan mineralnya ini bahkan lebih tinggi jika kita bandingkan dengan daging sapi ataupun daging domba. Dan kadar proteinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan tumbuhan lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jamur lingsi atau Ganoderma lucidum. Nah, jamur lingsi ini sendiri terkenal dikarenakan dia kaya akan protein yang larut air, kandungan serat pangan, serta berbagai vitamin seperti vitamin B kompleks, C, D, E, dan B-karoten. Nah, jamur ini sendiri mengandung senyawa bioaktif utama berupa polisakarida, peptidoglikan, dan triterpen yang berkhasiat sebagai anti kanker, anti diabetes, antivirus, serta anti-inflamasi. Baik, dari semua penjelasan yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa jamur ini merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki gizi yang tinggi serta kaya akan kandungan nutrisi dan senyawa-senyawa bioaktif yang bahkan kalau disaingkan dengan protein hewan itu mampu bersaing. Dari ribuan jenis jamur yang dikenal, itu lumayan banyak yang telah dimanfaatkan secara menyeluruh dan luas sebagai bahan makanan sehari-hari. Karena cita rasanya itu baik, serta kandungan protein, vitamin, mineral, dan asam amino itu bermanfaat bagi tubuh itu tinggi. Nah, keunggulan jamur sebagai pangan serat juga didukung oleh kandungan lemaknya yang rendah dan tidak adanya kolesterol. Nah, beberapa jenis jamur tadi yang sudah kita bahas memiliki manfaat khusus bagi kesehatan. Sebagai contoh tadi, jamur tiram itu unggul dalam kandungan protein, mineral, dan asam amino esensial. Jamur shiitake itu mengandung erythadinin yang membantu menurunkan kolesterol yang cukup tinggi, dan jamur merang itu kaya akan mineral. Sementara itu jamur lingsi sendiri dikenal sebagai tanaman herbal tradisional dengan ratusan senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan, anti kanker, antibakteri, sehingga berpotensi besar sebagai bahan pangan yang fungsional dan pendukung kesehatan. Kemudian kita berlanjut pada jamur produksi asam organik. Jamur produksi asam organik adalah kelompok jamur yang memperoleh nutrien dengan menyekresikan enzim ke substrat lalu menyerap hasil pemecahan bahan organik tersebut. Lalu secara alami mampu mensintesis dan mengeluarkan asam-asam organik dalam jumlah cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri maupun lingkungan. Kemudian kita berlanjut pada historinya. Jamur secara ekologis berevolusi sebagai dekomposer yang memecah bahan organik kompleks di tanah dan kayu. Dalam proses ini, jamur melepaskan asam organik untuk melarutkan mineral dan mempermudah pengambilan nutrien. Penelitian pada jamur tanah dan jamur pelarut fosfat menunjukkan banyak ascomycota dan basidiomycota menghasilkan asam seperti sitrat dan oksalat. Asam-asam tersebut berperan dalam mengakses fosfor, logam, dan karbon dari substrat padat. Kemampuan menghasilkan asam organik ini kemudian diwariskan ke berbagai garis keturunan jamur berfilamen. Akibatnya, banyak spesies dalam kerajaan fungi mampu memproduksi asam organik dalam jumlah sedang hingga jumlah yang lebih tinggi. Awal pemanfaatan jamur sebagai produsen asam organik secara industri berawal dari penemuan James Curry pada tahun 1917 yang mengatakan bahwa Aspergillus niger mampu menghasilkan asam sitrat tinggi dari media gula, lalu dikembangkan menjadi proses industri oleh perusahaan seperti Fischer. Adapun aplikasi penggunaan asam organik yang pertama ialah asam sitrat yang digunakan di industri makanan dan minuman sebagai pengatur keasaman, pemberi rasa asam, dan pengawet pada minuman ringan, permen, selai, dan produk kaleng. Pada bidang farmasi dan kimia digunakan sebagai bahan tablet effervescent, penstabil obat cair, dan agen kelat logam pada deterjen atau cuci piring ramah lingkungan. Selanjutnya asam glukonat digunakan di bidang panganan minuman sebagai pengatur keasaman yang lebih lembut pada minuman dan produk susu fermentasi. Di bidang industri kimia dan konstruksi, garamnya misalnya natrium glukonat digunakan sebagai agen pengkelat dan aditif beton untuk mengontrol pengerasan dan mencegah pengendapan garam. Selanjutnya ialah asam oksalat yang digunakan di bidang pertanian dan lingkungan yang digunakan sebagai riset pelarut fosfat dan biolicin logam karena kemampuan yang melarutkan mineral kalsium, besi, dan aluminium. Di industri teknik dipakai dalam pembersihan logam, pemutihan kayu atau tekstil, dan sebagai prekursor beberapa garam oksalat. Selanjutnya ialah asam fumarat yang digunakan dalam bidang pangan yang sebagai pengatur keasaman dan pengawet kue, minuman bubuk, dan produk bakery karena rasa asamnya kuat dan juga stabil. Selanjutnya ialah asam itakonat, digunakan di industri polimer yang dimana penting untuk membuat resin, plasticizer, dan polimer ramah lingkungan sebagai alternatif berbasis minyak bumi. Digunakan juga sebagai intermediate untuk surfaktan, pelarut, dan bahan aditif cat. Yang terakhir ialah asam laktat yang digunakan di bidang pangan dan farmasi sebagai pengatur keasaman dan pengawet pada produk susu, daging olahan, minuman, serta berbagai pelarut atau perstabil formulasi obat topikal.
Pada bidang bioplastik, asam laktat digunakan sebagai bahan baku utama polilaktat atau PLA, plastik biodegradable untuk kemasan, penelitian operasi, dan peralatan sekali pakai medis. Sebagai kesimpulan, buku Production of Organic Acid by Filamentous Fungi menjelaskan bahwa jamur berfilamen seperti Aspergillus, Penicillium, dan Rhizopus itu berperan sangat penting dalam produksi asam organik, misalnya asam sitrat, glukonat, dan laktat. Proses inilah yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibandingkan dengan sintesis kimia. Namun, tidak ada satu jenis jamur yang cocok untuk semua jenis asam, karena setiap jamur itu memiliki keunggulannya masing-masing. Kedepannya, pemanfaatan bioteknologi jamur sangat menjanjikan, terutama dengan penggunaan limbah, lignoselulosa, dan rekayasa genetika sebagai bagian dari penerapan konsep kimia hijau.